Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita akan bahas preview pertandingan ya yang akan berlangsung nanti malam ya, jam setengah satu dini hari. Jadi udah masuk hari Minggu ya. Setengah satu hari Minggu nanti malam, besok dini hari lah ya. Ya, pertandingan di mana kita akan bertamu ke Brighton ya, dan ini adalah paruh kedua ya. Jadi match day ke-20, jadi ini adalah paruh kedua musim EPL bagi Arsenal gitu. Saya rasa sih semuanya juga minggu ini match day ke-20 ya gitu, kecuali Liverpool. Ya tapi dia hitungannya masih match day 20 lah. Karena itu yang ditunda, jadi bukan masalah ya, itu urusan lain lagi lah ceritanya. Teman-teman, sebelum kita bahas preview pertandingan, perkenalkan dulu buat yang baru pertama kali hadir ya. Channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan seperti pertandingan kemarin, saya juga akan adakan kuis tebak skor ya. Di mana untuk mengikuti ini harus mengisi Google Form ya, yang saya tulis di kolom komentar. Jadi silakan teman-teman, untuk syarat dan ketentuannya bisa baca di kolom komentar. Dan juga kuis tebak skor ini akan saya tutup pada saat live kita dimulai gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan masuk ke pembahasan kita ya. Sebentar. Oke, pembahasan kita ini seperti biasa akan mulai dari kondisi pemain Arsenal ya. Oke, eh yang cedera pertama ini kayak Havertz ya. Jadi kemarin saya salah ini, pada saat pertandingan kemarin saya pikir Havertz ini memang lagi dirotasi aja gitu ya. Ternyata memang dia lagi sakit gitu ya. Jadi bukan cedera sih, lebih ke sakit ya. Karena ini lagi musim pancaroba juga di Inggris ya. Jadi ya beberapa pemain ini ada yang kena ya sakit-sakit flu gini lah ya, seperti kita juga ada yang sakit-sakit flu. Dan ya ini Havertz ini termasuk salah satunya ini ya. Jadi ini illness ini ya. Jadi kemungkinan sih dari konferensi persnya Arteta dikatakan bahwa besok dia bisa bermain gitu ya. Lalu satu lagi ini Bukayo Saka ya, Bukayo Saka. Kita udah tahu ya, ini cedera hamstringnya harus dioperasi. Jadi perkiraannya sih sekitar Maret April baru bisa bermain lagi. Cuman kalau dari saya kepada Gunarwan dan Gunarwati sekalian ya, eh bersiap-siaplah kalau Saka ini mungkin baru bisa main di penghujung musim. Jadi mungkin sekitar bulan Mei Juni mungkin baru bisa bermain, karena operasinya menurut saya ini bukan operasi yang sederhana ya. Ya kita harapkan sih memang benar Maret April udah bisa turun, tapi ya tadi sekali lagi kita mungkin bersiap untuk yang terburuk gitu ya. Next ini untuk Raheem Sterling juga ya. Raheem Sterling ini cedera lutut. Ini kalau dari Sportsmall ini diundur ya. Kemarin kalau kita lihat pada saat pertandingan kemarin kita melawan Brentford, ini di website ini ditulis sudah bisa turun pada saat pertandingan melawan Brighton. Nah, ini kan pertandingan melawan Brighton. Ya ini dikabarkan ini baru bisa, jadi diundur lagi di sini, baru bisa bertanding pada saat pertandingan Manchester United minggu depan gitu ya. Ya ini juga satu hal yang apa ya, kurang ya mengenakan, karena kita ini berarti ini sayap kanannya kan kosong gitu ya. Lalu untuk Ben White, kabarnya sih kabar terbaru ini sebelum Januari ini selesai ya, sudah bisa bermain. Jadi ini kalau dari Sportsmall memperkirakan pertandingan melawan Girona nih di tanggal 29 Januari kemungkinan sudah bisa digunakan gitu ya. Kalau dari saya sih kayaknya sih mungkin sekitar awal-awal Februari lah ya. Ya cuman nggak tahu lah ini kalau dari Sports Mall ini biasanya perkiraan yang paling cepat gitu ya. Kalau dari saya mungkin yang agak lebih konservatif, mungkin di sekitar awal Februari, pertengahan Februari ya, Ben White ini baru bisa diturunkan gitu.
Tomiyasu ini juga kalau dari kita lihat dari wawancara pra pertandingan Arteta ya, ini dikatakan sudah mulai bisa berlatih gitu ya. Cuman masih masih belum apa ya, masih melihat kondisi gitu loh, masih melihat kondisi, masih melihat perkembangannya. Jadi kalau dari konferensi persnya Arteta ini, Tomiyasu ini kalau dari saya ngelihatnya kayaknya lebih ke match fitness ya. Jadi karena sudah terlalu lama tidak bermain, jadi ini untuk bisa kembali lagi pada kondisi yang bisa bermain penuh gitu ya. Ini mungkin masih jauh kondisinya gitu ya. Ya kita harapkan sih ini untuk Tomiyasu segera bisa kembali bermain lagi ya bagi Arsenal gitu. Satu lagi yang menjadi masalah bagi Arsenal ini adalah Timber ya, di mana dia saat ini kena akumulasi kartu. Jadi ada hukuman akumulasi kartu. Jadi besok ya, nanti malam lah ya, ini tidak bisa diturunkan ini ya Timber gitu. Jadi karena dia akumulasi kartu kuning gitu. Jadi ada larangan bertanding satu pertandingan. Ya ini menurut saya juga ya menjadi satu masalah ya, tapi ya gimana nih, harus harus di eh, ya harus dihadapi lah ya gitu. Oke, jadi ini untuk kondisi para pemain Arsenal. Kita lihat ya, ini untuk kondisi Brighton. Brighton sini 5 pertandingan terakhir ya. Ini kita lihat 5 pertandingan terakhir ini 4 kali seri dan 1 kali kalah gitu. Jadi ini satu hal yang menurut saya ini adalah keunggulan bagi kita ya. Cuman kalau kita lihat juga ini di seri-serinya mereka ini selalu bisa mencetak ya, kecuali pada saat melawan Brentford ya. Ini dari 4 pertandingan, dari 5 pertandingan ini 4 mereka selalu mencetak gol. Jadi ini juga menurut saya bukan lawan yang bisa diremehkan ya, apalagi ini bisa melawan Aston Villa menjaga seri 2-2 gitu. Jadi ini ya tim yang ya, kalau dari saya kan saya selalu bilang ya, kalau di IPL ini tidak ada pertandingan mudah. Jadi tim papan bawah pun kadang bisa menjegal. Jadi ini tetap harus berkonsentrasi penuh dan harus bermain dengan apa ya? Bermain dengan waspada ya. Kalau dari saya ini pemainnya mungkin yang harus kita perhatikan ini adalah Baleba dan Lamte ya. Ini serangannya dari mereka ini menurut saya yang cukup berbahaya gitu ya. Jadi ini kalau Joao Pedro sebagai apa ya, penyerang depan mungkin ya itu sudah pastilah ya harus diperhatikan. Tapi ini yang dari midfield dan dari wingbacknya, Adingra ini juga menjadi satu ancaman juga. Jadi kalau kita lihat mereka sayap kirinya ya ini lumayan bagus. Jadi di sayap kanan kita yang tadi ya, dengan absennya absennya Timber, lalu juga dengan cederanya Tomiyasu dan Ben White, dari segi pertahanan sisi kanan kita yang nanti akan ketemu sisi kiri mereka ya. Ini sisi kanan kita lagi agak terganggu gitu ya. Jadi semoga sih ya, kalau di sisi kanan kalau ini nggak ada pemain biasanya kan yang diisi Partey ya. Semoga Thomas Partey, Odegaard dan di depan nanti siapa nih yang di depan itu kan, itu untuk mereka bisa membantu pertahanan gini ya. Jadi kalau kita lihat ini sesuatu yang harus ya, sisi kirinya mereka ini harus mendapat catatan tersendiri gitu. Kalau kita lihat juga sih untuk head to head ya, bentar, history, sebentar. Oke, kalau kita lihat head to headnya dari 5 pertandingan terakhir sih kita kayaknya nggak pernah kalah ya. 5 pertandingan terakhir ini satu seri, menang, 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 menang. Jadi kita 5 pertandingan terakhir melawan Brighton ini 4 kali menang dan 1 kali seri. Jadi ya kalau kita mau mepet Liverpool sih ini ya tetap menjadi pertandingan yang harus kita menangkan ya. Jadi ya semoga ini eh, harus, bukan semoga lah, ini harus dimenangkan ya pertandingan lawan Brighton ini gitu.
jangan sampai seri juga. Jadi ini sampai seri ini juga menurut saya akan menjadi satu masalah gitu. Ya ini serinya ini juga di paruh pertama ya, ini di Agustus nih. Jadi ya ini pertandingan-pertandingan awal malah ini kayaknya ya. Jadi ini satu hal yang menurut saya kita harus harus berhati-hati ya lawan Brighton. Oke, ya ini jadi untuk kondisi Brighton. Lanjut kita akan masuk ke perkiraan formasi ya. Jadi sebentar saya masuk dulu ke perkiraan formasi. Oke, perkiraan ini formasi kita kemarin ya pada saat melawan Brentford. Menurut saya mungkin akan ada beberapa pergantian pemain ya, ini terutama ya kita udah tahu lah ini Timber lagi di larang bermain, jadi ini pasti Thomas Partey yang akan turun di sebelah kiri. Dengan masalah tadi Declan Rice, saya kok ngerasa besok Declan Rice itu akan menjadi cameo aja ya, mungkin di babak kedua baru akan turun. Ini kayaknya mungkin pertama ini yang akan diturunkan adalah Jorginho. Nah, ini jadi kayaknya kalau menurut saya kayaknya defensive midfieldnya akan diturunkan Jorginho. Merino, kalau Havertz bisa besok sudah bisa main, menurut saya ini akan diisi Havertz. Tapi ya ini saya masih dengan anggapan Havertz belum fit. Ya ini kayaknya ya tetap akan diisi Merino ya. Lalu di depan menurut saya kita tidak akan ada perubahan ya. Juga di depan ini menurut saya ini akan tetap diisi oleh Martinelli, Jesus, dan Nwaneri yang kemarin pada saat pertandingan melawan Brentford juga ternyata sebagai penyerang sayap kanan dia bermain cukup bagus. Menurut saya Arteta akan mempercayakan sayap kanan ini sekali lagi kepada Nwaneri. Lebih menurut saya kayaknya Arteta ingin ngelihat nih kalau ditaruh di kanan Nwaneri mainnya gimana nih, bisa konsisten nggak dia ya seperti pertandingan kemarin melawan Brentford gitu kan. Jadi dari saya sih kayaknya Nwaneri besok akan jadi starter lagi nih ya sebagai pemain yang untuk dia bermain di sayap kanan gitu ya. Perkembangannya saya rasa ini menunggu Saka sembuh dari cedera, kayaknya Nwaneri ini akan lebih banyak dipercaya untuk di penyerang sayap kanan gitu ya. Apalagi ya, ya ini sih menurut saya yang akan diturunkan ya, dengan kondisi pemain kita yang ada. Kayaknya inilah yang akan diturunkan. Nah, untuk teman-teman mungkin yang punya perkiraan formasi, silakan boleh tulis di kolom komentar di bawah ya, perkiraan formasinya kira-kira gimana nih yang akan diturunkan oleh Arteta. Ini menurut saya kira-kira akan seperti ini. Sambil kita juga menunggu nanti perkembangan lainnya gitu ya. Berikutnya saya mau ngomong ini untuk perkiraan hasil ya. Jadi untuk perkiraan hasil saya sendiri menebak ini sekitar 1-3 ya untuk pertandingan ini, karena saya ngerasa ini Arsenal beberapa pertandingan terakhir ini kayaknya kesulitan menjaga clean sheet. Jadi saya rasa Brighton akan bisa mencetak 1 gol ya, dan Arsenal ya akan menang dengan selisih 2 gol jadi di 3-1 gitu ya. Ini perkiraan konservatif saya, jadi ini di 3-1. Mungkin teman-teman sekali lagi ya tadi punya perkiraan skor boleh ditulis di kolom komentar, tapi jangan lupa juga untuk dimasukin ke Google Formnya ya untuk tebak skor. Jadi biar bisa kesempatan untuk menang 20.000 gitu ya dari saya untuk satu orang menang yang bisa menang tebak skor gitu. Ya jadi itu aja sih dari saya untuk preview pertandingan kita besok ya semoga juga teman-teman bisa punya pandangan lah kira-kira pertandingan besok gimana. Sekali lagi kalau teman-teman punya pendapat, punya opini tentang pertandingan besok, boleh tulis di kolom komentar ya. Itu aja dari saya, jadi sampai jumpa di video kita berikutnya ya.